Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka total Selat Hormuz. Ancaman Trump itu disampaikan di akun media sosialnya. Trump mengancam akan menghancurkan seluruh pembangkit listrik Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam 48 jam. Ancaman Trump keluar saat harga gas di Eropa sudah melonjak hingga 35% akibat tersumbatnya jalur vital di Selat Hormuz. Bukannya takut dengan ancaman Donald Trump, Iran malah berani menantang balik Amerika Serikat dan sekutunya Israel jika berani menghancurkan pembangkit listrik Iran. Apakah intensitas perang akan semakin meningkat dan bagaimana dampak ke depannya bagi negara di kawasan Teluk dan negara di seluruh dunia? Kita akan membahasnya dengan pengamat hubungan internasional dengan Bapak Pizarro Gozali Idrus. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Laura. Baik Pak, terkait ancaman dari Donald Trump ini, apa pengaruhnya terhadap pemerintahan Iran? Iya, menurut saya Donald Trump memang sudah tidak punya banyak pilihan ya dalam perang melawan Iran karena terbukti negara-negara Eropa maupun NATO juga enggan memberikan dukungan kepada Amerika Serikat. Sedangkan di dalam negeri ya kita bisa melihat bahwa Donald Trump semakin tidak populer ya. Tingkat approval terhadap pemerintahan dia semakin anjlok dan bahkan sekarang di bawah 50%, dan kemudian Donald Trump kemudian harus memilih cara untuk melakukan serangan ya kepada wilayah Iran, tempat-tempat strategis seperti fasilitas pembangkit listrik maupun nuklir. Dan menurut saya ini terjadi juga karena harga minyak di dalam internal Amerika Serikat sudah naik 40% ya. Bahkan sekarang harga minyak sudah mencapai $115 per barel. Dan ini yang kemudian mendorong Donald Trump untuk mengancam Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam 48 jam jika tidak fasilitas listrik dan nuklir akan diserang. Menurut saya ini tidak akan banyak membawa dampak dan pengaruh kepada Iran karena Iran sudah bersiap untuk perang panjang. Bahkan tadi kita melihat ya kepala parlemen Iran ya Kalibaf mengatakan jika kemudian Amerika Serikat nekat melakukan serangan kepada fasilitas listrik yang ada di Iran, Iran akan menyerang fasilitas energi dan fasilitas listrik yang ada di negara-negara Teluk ya. Dan ini kalau kita lihat sudah dilakukan oleh Iran sebelumnya, mereka menyerang fasilitas energi, fasilitas minyak di negara-negara Teluk, dan ini akan membuat perang semakin berkobar, perang semakin panas, dan perang akan berlangsung sangat panjang karena ini tampaknya memang yang diincar oleh Iran. Iran ingin menguras betul kantong militer Amerika Serikat, ingin menguras belanja keuangan Amerika Serikat hingga kemudian berdampak terhadap ekonomi Amerika Serikat. Dan kita harus ingat ya Mbak Laura ya bahwa tidak lama lagi akan ada kampanye pemilu sela di Amerika Serikat. Jika perang ini terus berlanjut dengan Iran, maka Trump akan semakin kehilangan kredibilitas dia dalam pemilu, dan bukan tidak mungkin itu menjadi jalan kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela di Amerika Serikat ya. Dan ini tampaknya sudah dibaca oleh Iran. Iran akan membuat perang ini maraton, perang ini berlangsung dengan sangat panjang hingga kemudian mencapai titik terdekat kampanye pemilu sela di Amerika Serikat. Dan kita jangan lupa Partai Republik itu hanya menang tipis dari Partai Demokrat baik di DPR maupun di Senat. Dan jika kemudian Partai Republik itu kalah dalam pemilu sela ini akan membuat semakin dekat ya upaya untuk mengimpeachment Donald Trump oleh Partai Demokrat ataupun oleh DPR Amerika Serikat, karena perang terbukti tidak memberikan kemenangan bagi Amerika Serikat dan bahkan memberikan pukulan ekonomi yang sangat kuat ya. Sekarang kita lihat ya bahwa harga-harga kebutuhan pokok sudah naik, harga minyak sudah naik. Kemudian popularitas Trump itu semakin lama semakin turun. Jika ini terus berlangsung, kita bukan tidak mungkin posisi Trump sangat terancam dan itu bisa membuat Trump jatuh dalam kekuasaannya di Amerika Serikat ya. Dan jangan lupa ya, banyak sekali sejarah di Amerika Serikat justru perang itu dihentikan oleh Amerika Serikat ya, seperti di Vietnam, seperti di Afghanistan. Itu terjadi karena desakan dalam negeri dan perubahan politik di dalam negeri Amerika Serikat. Dan kalau itu terjadi, ini untuk ketiga kalinya Amerika Serikat itu kalah dalam perang. Di Vietnam dia kalah, kemudian di Afghanistan dia kalah, kemudian ini juga di Iran. Ini yang kemudian mendorong Donald Trump untuk segera dia harus bertarung dengan waktu, harus segera mempercepat
upaya apa yang dia sebut sebagai klaim kemenangan ketika dia berhasil kemudian melumpuhkan fasilitas energi Iran dan kemudian menguasai Selat Hormuz. Tetapi ini bukan hal yang mudah karena kita mengetahui sistem angkatan laut Iran masih terus berjalan walaupun Donald Trump mengklaim ya sistem Navy-nya Iran sudah kolaps, sistem militer sudah kolaps. Kita melihat bahwa pada hari-hari ini serangan masih terus mereka lancarkan, bahkan sekarang menyerang fasilitas nuklir yang ada di Israel ya. Ada 2 fasilitas nuklir yang diserang oleh Iran ya di wilayah Israel. Ini membuktikan tampaknya Iran ini belum habis ya, atau tidak seperti yang diklaim oleh Donald Trump bahwa kekuatan militernya itu berhasil dilumpuhkan. Baik Mas Pizarro, tapi kalau kita lihat dari sisi Trump ya, ini Donald Trump sudah beberapa kali memberikan statement yang berubah-ubah. Kemarin sempat ingin menghentikan perang, lalu melakukan hal yang sebaliknya. Nah, untuk kali ini apakah menurut Anda upaya ini akan benar-benar berhasil untuk melumpuhkan Trump dalam perang ini? Iya, Trump memang sangat sekali berubah-ubah ya. Karena apa ya? Karena dia itu ingin menenangkan publik Amerika Serikat dan menenangkan pasar ekonomi global bahwa perang ini sudah bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat dan juga bisa menurunkan harga minyak dunia. Tetapi kita harus kita pahami ya bahwa perang ini bukan seperti permainan sepak bola yang ada skornya untuk menentukan si A menang, si B kalah dan lain sebagainya. Dan perang ini tidak berbatas waktu ya. Perang ini akan menjadi sangat panjang. Dan kalau kita lihat ya bahwa Amerika Serikat sekarang ingin menghilangkan fasilitas listrik yang ada di Iran, ini membuktikan sebenarnya Amerika Serikat itu kita tidak bisa percaya bahwa dia sudah mengklaim kemenangan ya, karena terbukti dia masih meminta. Pertama dia dulu mengklaim menang, kemudian dia berubah lagi mengatakan kami sedang menuju kemenangan, dan sekarang Donald Trump malah meminta negara-negara NATO, negara-negara Eropa, sekutu-sekutunya untuk ikut perang mengamankan Selat Hormuz. Dan ternyata itu tidak banyak direspon oleh NATO maupun negara-negara Eropa, karena negara-negara Eropa mengatakan ini perang yang diinisiasi oleh Donald Trump tanpa konsultasi terhadap Eropa maupun NATO, dan perang ini banyak sekali diperdebatkan apakah ini sesuai hukum internasional. Banyak pihak mengatakan Donald Trump mengangkangi hukum internasional dengan melakukan serangan terlebih dahulu. Maka NATO yang sebenarnya ada pasal 5 ya, artikel 5 bahwa mereka harus memberikan dukungan kepada negara lain jika diserang, itu tidak berlaku dalam konteks ini karena perang ini secara umum itu dimulai sendiri oleh Amerika Serikat, bukan ini perang yang ofensif dari Amerika Serikat, bukan perang yang defensif ya. Maka kemudian NATO tidak mau ikut serta langsung memberikan dukungan kepada Amerika Serikat, dan ini perang terjadi di wilayah Timur Tengah, bukan di wilayah Atlantik Utara ya, yang itu juga membuat NATO tidak langsung serta-merta terjun untuk memberikan dukungan kepada Amerika Serikat. Apakah Donald Trump akan memenangkan pertarungan ini? Seperti yang sudah sering sekali katakan dia, klaim-klaim kemenangan itu terbukti tidak bisa kita percaya 100% karena terbukti Iran masih terus melakukan serangan kepada beberapa fasilitas strategis yang ada di Teluk, menyerang Israel. Ini membuktikan perang itu belum benar-benar selesai dan perang itu masih jauh dari kata kemenangan seperti yang diklaim oleh Donald Trump. Dan bukan tidak mungkin bahwa perang ini akan dibikin maraton, dibikin panjang, dibikin tanpa akhir oleh Iran, memang khusus memang untuk menguras kantong Amerika Serikat, menguras ekonomi Amerika Serikat, dan memberikan tekanan kepada Donald Trump yang akan melakukan pemilu sela ya pada akhir November. Tetapi jangan lupa kampanyenya sudah dimulai pada Agustus. Jika perang ini tidak selesai pada Agustus, maka ini sekali lagi ini sangat riskan terhadap posisinya Donald Trump, dan bukan tidak mungkin ini akan menjadi kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela, karena kita melihat ya banyak sekali desakan, banyak sekali kritikan, banyak sekali gelombang protes di Amerika Serikat ketika Donald Trump menginisiasi perang ini. Apalagi baru-baru ini ya Direktur Kontra Terorisme Amerika Serikat itu bahkan mengundurkan diri. Ini pejabat tinggi Amerika Serikat sampai mundur karena dia mengatakan tidak ada bukti bahwa Iran akan melakukan serangan kepada Amerika Serikat, dan perang ini lebih dimainkan oleh kepentingan Israel untuk kemudian mengangkangi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dengan melakukan serangan terhadap Iran.